April tanggal 14 tahun ke-1943, langit di atas laut Banda pekat tanpa bulan. Angin timur berembus pelan, membawa aroma asin laut dan bunyi mesin kapal yang tertahan. Di kejauhan, cahaya samar lampu merah berkedip di permukaan air, tanda komunikasi diam-diam antara kapal selam, sekutu USS Blueback, dan kapal pengintai Australia HMS Shepparton. Di ruang kendali kapal selam, Letnan Komandan Robert Bob Hastings menatap jam tangannya. Jarumnya hampir menunjuk ke tengah malam. Ia menoleh ke periskop dan berbicara pelan. Target, konvoi Jepang, 3 kapal pengangkut, 1 kapal perusak pengawal. Jarak 12 mil barat daya. Suasana di dalam kapal begitu hening. Hanya terdengar desisan udara dan dengungan mesin diesel yang berpindah ke tenaga baterai, mode senyap. Hastings tahu satu kesalahan saja, dan mereka akan menjadi bangkai di dasar laut Banda. Di permukaan laut, konvoi Jepang melaju dalam formasi ketat. Kapal pengangkut Surumimaru membawa suplai bahan bakar dan amunisi menuju Ambon, yang saat itu dijadikan pusat logistik besar bagi operasi Jepang di wilayah timur Hindia Belanda. Di buritan, kapal perusak Ye Zuki berpatroli, memancarkan sinar sorot pendek secara bergantian ke gelap malam, mencari tanda-tanda ancaman. Namun, yang mereka tidak tahu, di bawah kedalaman 70 meter, USS Blueback sudah mengunci target. Persiapkan torpedo 1 dan 2, perintah Hastings. Suara mekanik terdengar pelan. Anak buahnya, Petty Officer William Ken, membuka katup tekanan. Torpedo siap, Komandan. Sementara itu, di menara pandang kapal Jepang, Letnan Araki menatap laut dengan teropong. Ia merasa ada sesuatu yang tidak biasa. Ombak malam ini tampak terlalu tenang. Ia menurunkan teropong, menatap ke langit. Tak ada bintang, tak ada bulan. Seolah seluruh samudra sedang menahan napas periksa sonar. Serunya pada operator. Tidak ada apa-apa, Letnan. Laut bersih, jawab sang operator. Tapi hanya beberapa detik kemudian, radar kapal Jepang menangkap bunyi aneh. Pantulan suara samar dari bawah laut. Di saat yang sama, Hastings berbisik lirih. Fire 1, Fire 2. 2 kilatan cahaya kecil meluncur dari moncong kapal selam, menyisakan jejak gelembung yang berkilau samar di bawah permukaan air. Torpedo bergerak cepat, diam, dan mematikan. 20 detik hingga dampak, kata Ken dengan nada tegang. Semua awak menahan napas. Lalu, boom! Ledakan pertama mengguncang permukaan laut. Gelombang besar memantul ke segala arah. Surumimaru terbelah di bagian tengah, api menjulang tinggi ke langit malam. Suara jeritan dan logam yang melengkung memecah kesunyian. Langsung menyelam ke kedalaman 100 meter. Sekarang, teriak Hastings. Kapal selam bergetar keras saat menukik ke bawah. Air menghantam lambung baja. Di atas mereka Ye Zuki langsung menyalakan lampu sorot dan mulai melepaskan bom kedalaman. Ledakan-ledakan berturut-turut mengguncang laut, seperti badai yang meledak dari bawah. Dinding kapal berderak. Beberapa peralatan lepas dari dudukannya. Kerusakan ringan di bagian belakang. Tapi kita masih bisa menyelam, teriak teknisi. Hastings menatap peta dan menarik napas panjang. Kita berhasil, tapi mereka pasti tahu sekarang. Jepang akan membalas. Di permukaan, kapal Surumimaru sudah hampir tenggelam seluruhnya. Ratusan tentara Jepang berusaha bertahan di reruntuhan kapal, sementara kapal perusak berputar-putar mencari pelaku. Namun, di kegelapan laut Banda, sekutu baru saja membuka bab pertama dari operasi balasan rahasia mereka di perairan Indonesia. Sebuah serangan yang bahkan sejarah. Resmi jarang mencatatnya. Di dalam ruang kendali, lampu-lampu berwarna merah redup menerangi wajah lelah para awak. Hastings menatap peta besar yang terbentang di atas meja navigasi. Kita berhasil menenggelamkan 1 kapal suplai besar, katanya perlahan. Tapi ini baru permulaan. Intel Australia melaporkan setidaknya ada 4 konvoi lagi di jalur Ambon Timor. Ia menoleh pada perwira komunikasinya. Kirim pesan sandi ke markas Darwin. Laporkan keberhasilan misi dan minta koordinat baru untuk operasi Silent Tide. Nama itu, Silent Tide, hanyalah kode di dokumen rahasia. Tapi di baliknya tersembunyi strategi besar sekutu untuk mengacaukan logistik Jepang di wilayah timur Indonesia. Rencana itu lahir dari frustrasi. Selama hampir 2 tahun, Jepang menguasai seluruh jalur laut dari Ambon hingga Makassar tanpa gangguan berarti. Sekutu kalah cepat, kalah jumlah, dan buta terhadap kondisi perairan Indonesia yang luas dan berbahaya. Namun, sejak awal 1943, keadaan mulai berubah. Radar dan kapal selam baru yang dikirim dari Australia memberi harapan.
Laut Banda, yang dulu dianggap terlalu terpencil, kini menjadi kunci. Beberapa jam setelah ledakan di Surumimaru, pesan rahasia dari Darwin diterima. Isinya singkat. Blueback. Operasi Silent Tide, tahap 2, dimulai. Koordinat baru, 5S-130, konvoi Jepang, diperkirakan melintas pukul 5. Perintah, sergap, jangan tinggalkan saksi. Hastings menatap pesan itu lama. Ia tahu maknanya. Mereka harus menyerang dan menghilang tanpa jejak, agar Jepang tak bisa menebak dari mana datangnya ancaman. Di waktu yang sama, ratusan kilometer ke barat laut, sebuah pesawat intai PBE Catalina milik RAF Royal Australian Air Force terbang rendah di atas laut. Di dalamnya, Letnan George McIntyre mengamati garis-garis cahaya di bawah, pantulan obor dari kapal Jepang. 2 kapal pengangkut, 1 kapal patroli, bergerak menuju selatan, lapornya melalui radio. Konvoi terlihat di jalur Banda Tual. Pesan itu segera diteruskan ke Blueback. Di ruang komunikasi, suara statis terdengar samar. Lalu sinyal Morse diterima. Hastings menegakkan tubuhnya, matanya tajam. Mereka di depan kita, katanya. Pukul 04,12 dini hari, permukaan laut mulai diselimuti kabut tipis. Blueback meluncur senyap di bawah ombak, bersiap menembus lintasan konvoi kedua. Tapi, kali ini Jepang lebih siap. Kapal pengawal mereka Wakatake telah menerima laporan samar tentang serangan sebelumnya. Sonar dipasang dalam mode penuh, dan mereka menembakkan peluru suar sesekali untuk memastikan tak ada ancaman di bawah laut. Di ruang kendali kapal Jepang, Kapten Hiroshi Sato menatap layar sonar dengan dahi berkerut. Kita berada di wilayah berbahaya, katanya. Perintahkan semua kapal untuk menjaga jarak 200 meter. Jangan biarkan mereka menyelinap di tengah formasi. Namun, di bawah mereka, Blueback sudah terlalu dekat. Hastings memutuskan untuk menunggu momen sempurna. Ia tahu, satu kesalahan berarti kematian seluruh kru. Jarak 900 meter, lapor Kane. Kecepatan konvoi, 8 knot dan stabil. Baik, tunggu sampai kapal terakhir melewati garis bidik, kita akan menyerang dari belakang. Jam di dinding menunjukkan 04,28 ketika Hastings akhirnya berkata, Fire 1, Fire 3, 2 torpedo kembali meluncur, menembus kabut dingin Laut Banda. Ledakan pertama mengenai kapal pengangkut Kirimaru, membuat seluruh buritannya terangkat ke udara sebelum tenggelam dalam bola api. Ledakan kedua meleset, tapi cukup untuk menimbulkan kepanikan. Kapal Jepang langsung bereaksi. Sirena berbunyi keras, lampu sorot menyapu permukaan air, dan bom kedalaman mulai dijatuhkan tanpa henti. Turun ke 120 meter, teriak Hastings. Kapal selam bergetar hebat. Suara logam retak terdengar di mana-mana. Salah satu lampu padam. Air mulai merembes dari pipa kanan. Namun meski dihantam tanpa henti selama 2 jam, Blueback tetap tak terdeteksi. Mereka menahan diri, diam, sementara di atas mereka, kapal Jepang melemparkan puluhan bom sia-sia. Ketika matahari mulai terbit di timur, Hastings akhirnya memerintahkan naik perlahan, kurs ke arah selatan. Kita menuju Pulau Sermata untuk berlindung. Ia menatap laut yang perlahan terang, lalu berbisik, Silent Tide, berhasil lagi. Mereka tidak tahu. Serangan itu akan menjadi awal dari rangkaian operasi rahasia yang kelak membuat Jepang kehilangan kendali di timur Indonesia. Sebuah perang bayangan yang bahkan tak tercatat di buku-buku sejarah resmi. Pulau Sermata hanyalah titik kecil di peta. Sepotong tanah hijau di antara lautan luas, dikelilingi terumbu karang dan pantai sunyi. Tapi bagi para awak Blueback, pulau itu berarti hidup. Mereka kehabisan oksigen cadangan, sistem pendingin rusak, dan beberapa bagian lambung bocor akibat tekanan bom kedalaman semalam. Ketika kapal selam mendekat ke pesisir, awak kapal naik ke permukaan. 2 sekoci kecil dilepaskan. Mereka mendayung menuju pantai dengan membawa kotak logistik dan radio darurat. Begitu mendarat, mereka langsung disambut oleh kesunyian hutan tropis. Tak ada tanda kehidupan, hanya burung camar dan suara ombak yang menghantam karang. Laporan kerusakan, tanya Hastings kepada teknisi Chief Douglas. Pompa utama retak. Komandan, kita butuh waktu minimal 12 jam untuk memperbaikinya. Baik, lakukan secepatnya. Tapi jangan buat api. Jangan keluarkan cahaya apapun malam ini. Jepang pasti masih mencari kita. Sementara para teknisi bekerja, 2 awak, Kane dan operator radio, Sergeant Lewis, menyiapkan antena darurat untuk mengirim pesan ke markas Darwin. Louis menatap ke arah laut dengan cemas. Kita terlalu dekat dengan jalur patroli Jepang, Komandan, katanya.
Hastings mengangguk. Saya tahu, karena itu kita harus cepat. Operasi Silent Tide belum selesai. Menjelang sore, langit mulai mendung. Awan gelap menggantung di atas pulau. Hastings berdiri di tepi pantai, memandangi bangkai kayu tua yang terdampar di pasir. Kapal nelayan. Tampaknya ia melangkah mendekat dan menemukan sesuatu yang mengejutkan. Papan bertuliskan huruf Belanda yang sudah pudar. Eigendom van Makassar, Trading Co. 1937. Orang Belanda pernah singgah di sini, gumamnya. Tak lama kemudian, salah satu awak berteriak dari hutan. Komandan, Anda harus lihat ini. Hastings berlari mengikuti mereka, melewati semak dan pepohonan besar, hingga tiba di sebuah bukit kecil. Di sana, di balik pepohonan rimbun, berdiri pondasi beton tua dengan bekas cat kamuflase sebuah bunker. Louis menatap heran. Apa Jepang membangunnya? Hastings menggeleng pelan. Tidak. Ini buatan Belanda sebelum perang. Mungkin pos pantau rahasia dari tahun 1941. Mereka memasuki ruangan sempit itu. Di dalamnya masih tersisa peralatan tua, radio rusak, kotak amunisi kosong, dan peta besar wilayah Laut Banda yang digambar tangan. Di salah satu sudutnya tertulis kata dalam bahasa Belanda, Operate Stormvogel, Ambon Lich. Hastings menatap peta itu lama. Jalur merah di atas kertas menunjukkan rute yang sama dengan jalur konvoi Jepang yang baru saja mereka serang. Ini bukan kebetulan, katanya lirih. Belanda sudah tahu jalur ini penting jauh sebelum perang dimulai. Malam itu, mereka bertahan di bunker tua itu. Di luar, hujan deras mengguyur pulau. Petir menyambar di kejauhan, memantulkan siluet kapal mereka di lepas pantai. Hastings duduk sambil menulis di buku catatan perangnya. Kami tiba di Sermata. Kapal rusak, tapi misi berhasil. Musuh kehilangan 2 konvoi. Jika kami tak kembali, setidaknya laut ini tahu bahwa perang juga terjadi di tempat yang tidak disebut peta. Namun, tak lama setelah tengah malam, suara samar terdengar dari laut. Dung, dung, ritmis, seperti suara baling-baling kapal. Semua awak terdiam. Hastings langsung mengambil teropong dan memandang ke arah barat laut. Di balik gelap dan hujan, tampak cahaya kecil. Bergerak pelan, berkelip, lalu menghilang itu. Kapal Jepang, bisik Kane. Hastings mengangguk. Mereka datang. Mereka tahu kita di sini. Tanpa membuang waktu, ia memerintahkan semua awak kembali ke kapal. Kita tak bisa bertahan di darat. Jika mereka menemukan bangkai kita di sini, dunia tak akan pernah tahu kita pernah ada. Para awak bergegas, menembus hujan deras, menarik sekoci ke laut, dan berlayar kembali ke Blue Bag. Ketika mesin kapal selam dihidupkan kembali, Hastings menatap ke arah Pulau Sermata yang perlahan menghilang di balik kabut dan badai. Selamat tinggal, tempat persembunyian, katanya pelan. Sekarang, kita kembali ke laut. Namun, mereka belum tahu. Kapal Jepang yang mendekat malam itu bukan sekadar kapal patroli. Itu adalah kapal pemburu selam CH-4, bagian dari armada rahasia Jepang yang ditugaskan khusus untuk memburu USS Blueback. Pertempuran rahasia di Laut Banda baru akan dimulai. Sonar operator Siman O'Leary memandangi layar dengan cermat. Kontak sonar, jarak 1.800 meter, bearing 045 derajat. Suara baling-baling. Cepat, berirama ganda. Kapal Jepang, tanpa ragu, Hastings menatap jam tangannya. Pukul 00,47. Itu mereka, katanya pelan. CH-4, kapal pemburu selam Jepang. CH-4 adalah momok bagi banyak kapal sekutu di Asia Tenggara. Kecil, cepat, dan dipersenjatai dengan bom kedalaman modern tipe ke-95. Kapal ini memiliki kru yang berpengalaman memburu kapal selam di perairan Filipina dan kini ditugaskan khusus di Laut Banda di ruang sonar CH-4. Letnan Araki Orang, yang sempat memimpin pengawalan konvoi Surumi, baru duduk tegak, menatap layar. Aku tahu mereka belum jauh, katanya kepada bawahannya. Kapal selam itu pasti bersembunyi di sekitar Sermata. Tutup formasi, persiapkan bom kedalaman. Kedua kapal kini terhubung dalam permainan mematikan di bawah laut. Blueback berusaha melarikan diri tanpa suara, bergerak perlahan dengan kecepatan 2 knot. Tapi laut di sekitar mereka berlapis terumbu dan arus kuat. Satu langkah salah, mereka bisa menabrak karang atau muncul di tempat terbuka. Turunkan kedalaman ke 150 meter,
perintah Hastings. Douglas memutar tuas tekanan. 150 dan stabil. Mereka menunggu, hanya bunyi mesin halus, dan napas para awak terdengar. Di kejauhan, dentuman samar menggema. Bom kedalaman pertama dijatuhkan. Air bergetar, tapi masih jauh. Dia menebak, gumam Kane. Ya, jawab Hastings pelan. Tapi tebakannya makin dekat. 5 menit berlalu. Tiba-tiba, bang, ledakan keras mengguncang kapal. Lampu padam sesaat. Air muncrat dari sambungan pipa. Semua awak berpegangan erat. Ledakan di sisi kiri. Jarak 50 meter, teriak O'Leary. Hastings segera mengambil keputusan cepat. Putar ke arah barat, kurangi kedalaman ke 100 meter, kecepatan penuh selama 30 detik, lalu berhenti total. Taktik itu berisiko tinggi. Tapi Hastings tahu satu hal. Gelombang panas dari ledakan bom bisa menipu sonar Jepang untuk sementara. Di kapal Jepang, Araki menatap layar dengan tegang. Kontak menghilang. Tapi ada gangguan suhu air lapar sonar operator. Dia mencoba bersembunyi di bawah arus hangat. Kata Araki, tembakan bom di area barat. Jangan beri kesempatan naik. Serangkaian ledakan kembali mengguncang laut. Di dalam Blueback, sebagian lampu padam. Dan salah satu baterai cadangan mulai terbakar karena guncangan. Asap memenuhi ruang kendali. Matikan sirkulasi udara, teriak Douglas. Tidak bisa. Sistem rusak. Kalau begitu, kita mati lemas. Dalam 10 menit. Hastings menarik napas panjang. Lalu menatap semua awak. Dengar, kita takkan mati di sini. Siapkan tabung darurat. Kita akan naik perlahan, gunakan badai di atas untuk menutupi jejak kita. Mereka mulai naik perlahan ke kedalaman 60 meter, 40 meter. 30 meter di atas laut, badai benar-benar mengamuk. Petir menyambar di segala arah. Angin membuat ombak setinggi 2 meter. Raki di atas CH4 berusaha menstabilkan kapal. Sonar kacau, gelombang terlalu kuat. Kita kehilangan kontak, Kapten. Araki menggertakkan gigi. Dia tidak bisa lenyap begitu saja. Cari di barat laut. Sementara itu, Blueback muncul perlahan di balik gelombang besar. Hanya periskopnya yang menembus permukaan. Hastings memeriksa horizon. Tak ada kapal dalam jarak pandang. Mereka telah berhasil lolos, namun di dalam kapal, keadaan kritis. Sistem pendingin rusak total. Dan oksigen semakin menipis. Hastings tahu mereka tak bisa bertahan lama. Kita akan menuju selatan, katanya. Menuju Pulau Leti. Ada teluk dangkal di sana. Kita bisa bersembunyi dan memperbaiki sistem. Kane memandangnya khawatir. Dan kalau mereka masih mengejar, Hastings tersenyum tipis. Maka kita buat mereka mengira kita tenggelam di sini. Dengan sisa tenaganya, awak kapal menyiapkan jebakan. Mereka melepaskan satu tangki minyak cadangan dan beberapa puing logam. Membuat ilusi seolah kapal selam mereka hancur di laut. Ketika CH4 kembali ke lokasi, semula 1 jam kemudian, mereka hanya menemukan lapisan minyak tebal mengambang di atas ombak. Kontak hilang, lapor operator. Araki menatap laut yang berwarna gelap. Kita berhasil menenggelamkannya, katanya. Tapi dalam hatinya, ada keraguan kecil yang tak hilang. Di kejauhan, jauh dari pandangan, Blueback meluncur perlahan ke selatan. Awak kapal terdiam dalam kelelahan. Sementara Hastings menatap laut yang kini mulai tenang. Ia tahu mereka belum aman, tapi untuk malam ini, mereka hidup. Dan di kedalaman Laut Banda, perang rahasia itu terus berdenyut, tanpa pernah tercatat dalam buku sejarah. Hastings duduk di ruang kendali, wajahnya pucat. Napasnya pendek, oksigen sudah tipis. Dan aroma logam terbakar memenuhi udara. Lampu darurat berkedip pelan, menciptakan bayangan merah di dinding baja kapal. Berapa lama lagi sistem bisa bertahan? Tanyanya. Douglas, teknisi senior, menjawab dengan suara serak. Paling lama 6 jam, Komandan. Setelah itu, udara akan habis. Hastings menatap peta kecil di tangannya. Pulau Leti. Hanya 12 mil lagi. Kita bisa sampai ke sana kalau arus berpihak pada kita. Kane memandangi wajah sang komandan. Dan kalau tidak, Hastings tersenyum kecil, meski matanya tampak letih. Maka kita tetap menuju ke sana. Tidak ada pilihan lain. Kapal selam itu melaju pelan, mengikuti arus selatan yang membawa mereka menjauh dari jalur patroli Jepang. Di permukaan, laut terlihat damai. Tapi di balik ketenangan itu, kapal Jepang CH-4 ternyata belum menyerah. Araki masih yakin Blueback belum tenggelam. Di ruang kendali CH4, seorang pelaut muda mendekati sang kapten. Tuan, kami menemukan tumpahan minyak baru.
sekitar 20 mil selatan Sarmata, tidak seperti yang sebelumnya. Araki langsung berdiri. Belok ke selatan, persiapkan sonar, dia belum mati. Matahari mulai naik ketika mereka mendekati area baru itu. Ombak berkilau, angin laut berhembus lembut. Tapi di bawah permukaan, dua kapal kini kembali saling mendekat. Satu berburu, satu bersembunyi. Kontak sonar. Jarak 2.200 meter. Arah tenggara, lapor operator Jepang. Araki menegakkan badan, kita temukan dia. Sementara itu, di dalam bluebag, O'Leary mendengar bunyi samar di sonar. Komandan, ada suara beling-beling cepat mendekat. Hastings memejamkan mata sebentar, lalu berkata dengan tenang, "Kita sudah tidak bisa kabur. Siapkan torpedo terakhir. Kita akan hadapi mereka di sini." Seluruh awak bergerak dengan sisa tenaga. Suara logam bergema di ruang torpedo. Kane memutar tuas tekanan. Hastings memegang pegangan bidik dengan tangan gemetar. Jarak 1700 meter mendekat cepat. Baik, tunggu sampai ke 1200. Lalu tembak di atas laut. CH-4 bergerak lurus ke arah mereka. Araki berdiri di menara kapal, menatap permukaan air yang berkilau. Ia tak tahu, tepat di bawahnya, mata Hastings menatap layar sonar dengan fokus mutlak. "Sekarang," kata Hastings perlahan, "torpedo 1. Tembak!" Ledakan air yang kuat menghantam sisi kanan CH-4. Kapal Jepang bergetar hebat. Asap hitam membubung dari buritan. Alarm berbunyi di seluruh kapal. "Kerusakan parah di mesin belakang," teriak teknisi Jepang. Araki terhempas ke dek, tapi langsung bangkit. "Balas! Tembakan bom kedalaman." 3 bom jatuh beruntun ke laut. Ledakan pertama mengguncang bluebag, membuat lampu padam total. Ledakan kedua menghantam bagian belakang kapal selam, menimbulkan retakan besar di ruang mesin. Air mulai masuk deras. "Kita kena di buritan!" teriak Douglas. "Pompa gagal, Komandan. Kita kehilangan tekanan udara." Hastings menatap ke sekeliling. Air sudah mencapai lutut mereka. Ia tahu kapal itu tak akan bertahan. Tapi suara bom ketiga belum datang. Dia menatap Kane. "Kita berhasil mengenai mereka. Itu cukup." Kane menatapnya balik. Mata berkaca-kaca. "Perintah, Komandan?" "Bawa kapal ke dasar laut. Pelan-pelan. Kita tidak akan menyerah kepada mereka." Kane menelan ludah, lalu menarik tuas kendali. Bluebag mulai turun perlahan ke kedalaman 180 meter. 200 meter. Di atas permukaan, CH-4 terhuyung. Asap hitam keluar dari lambung. Beberapa awak terlempar ke laut. Araki memegang rel kapal. Wajahnya muram. "Mereka memilih tenggelam," katanya pelan. Ia berdiri diam cukup lama, memandangi laut yang perlahan menelan musuhnya. Lalu ia menunduk dalam diam. Bukan sebagai kemenangan, tapi penghormatan bagi lawan yang memilih mati dalam kehormatan. Bertahun-tahun kemudian, Laut Banda tetap menyimpan rahasianya. Tak ada laporan resmi tentang pertempuran itu. Di arsip militer Jepang, hanya tercatat catatan samar. Operasi pengejaran di selatan Ambon, hasil tidak pasti. Sedangkan di pihak sekutu, nama USS Bluebag hanya tercantum sebagai hilang dalam tugas. April 1943. Namun bagi penduduk lokal di pulau-pulau kecil sekitar Laut Banda, cerita lain beredar. Nelayan kadang melihat gelembung naik dari kedalaman tertentu, atau mendengar dentuman halus di malam hari. Mereka menyebutnya lautan yang bernafas. Mungkin di dasar Laut Banda, di antara karang dan pasir yang sunyi, kapal Bluebag masih berbaring, bersama kisah para pelaut yang melawan dalam diam, di perang yang nyaris dilupakan dunia.